Sosok Mariam si manis jembatan Ancol memang tak asing menghiasi layar kaca di era 90-an. Diperankan secara apik oleh Diah Permatasari, sosok Mariam dan legenda si manis jembatan Ancol melekat di hati masyarakat hingga kini. Film dan serial Si Manis Jembatan Ancol sendiri merupakan salah satu tayangan horor populer pada masanya. Menggabungkan unsur legenda lokal, drama, dan sentuhan spiritual, menghadirkan cerita yang memikat sekaligus menegangkan. Dalam setiap penampilannya sebagai Mariam, Diah Permatasari mampu menampilkan aura misterius, namun tetap memancarkan sisi lembut seorang perempuan yang memiliki latar tragis. Aktingnya yang kuat dan ekspresi khasnya menjadikan karakter ini begitu memorable sebagai karakter hantu cantik dalam dunia hiburan Indonesia hingga beberapa dekade setelahnya. Kamu tahu nggak di mana dia semalam? Di mana? Di stasiun kereta api. Ngapain? Katanya nunggu pangerannya datang. Tak hanya dikenal lewat perannya sebagai si manis, Diah Permatasari juga merupakan aktris multitalenta yang telah berkiprah dalam berbagai genre film, sinetron, hingga modeling sejak era 80-an. Oke, sosok hantu cantik, misterius namun penuh dendam yang kerap bergentayangan di kawasan Jembatan Ancol memang menjadi cerita ikonisnya dari tahun 90-an. Nah, bagaimana kemudian perjalanannya dan eksistensi seorang si manis Mariam Diah Permatasari sampai dengan sekarang sudah hadir di Talk is Fun. Kali ini ada Mbak Diah, apa kabar? Diah Permatasari. Masih manis ya? Masa? Masih. Tapi masih di Ancol nggak sih, Saya Mbak? pikir udah pahit. Enggak, masih suka gitu di Ancol. Ancol, itu sudah ambrol. Udah nggak ada lagi jembatannya. Iya, masih ada sih jembatannya. Cuma saya udah nggak berkeliaran lagi di sana ya. Udah beda lokasi ya? Udah beda. Aduh Mbak Dia, aku tuh waktu kecil banyak juga pasti penonton CNN yang juga hidup yang mantengin gitu ya. Ya. Nonton setiap episodenya Si Manis Jembatan Ancol. Tahun berapa Mbak? 90-an? Antara, aku tuh agak lupa inget ya, antara 92 atau 93, antara itu pokoknya. 1993 kemudian sempet karena booming banget akhirnya diperpanjang jadi sampai tahun 96. Gimana rasanya jadi living legend Si Manis Jembatan Ancol? Sampai sekarang masih suka ada yang manggilin Si Manis? Oh masih, Mariam, saya juga nggak gitu. tahu ya begitu fenomenalnya gitu loh. Saya bingung juga, saya nggak sangka sama sekali. Sampai sekarang masih ada itu. Padahal tuh yang main juga udah banyak banget ya. Selain aku kan ada yang sekarang ada yang generasi mudanya main. Iya. Terus kemudian setelah aku tuh ada juga almarhumah Kiki Fatmala juga. Iya. Terus ada juga versi untuk layar lebarnya juga Iya. gitu. Saya juga nggak ngerti sampai sekarang orang masih inget. Masa sih seumur anak saya aja sok tahu pada tahu loh. Aku bilang gini, saya nggak nanya sama anak saya kan, emang kamu tahu Si Manis? Tahu dong mah, kan kamu belum lahir, ya kan belum lahir. Ya kan aku suka browsing karena orang pada bilang Si Manis. Akhirnya anak-anak muda itu pada browsing, pada lihat-lihat di YouTube gitu-gitu. Aku masih ingat juga ada Ari Wibowo waktu di... Nah, yang Ari Wibowo itu versi layar lebarnya. Itu versi Itu layar film. lebar. Oh, filmnya ya, oke. Tapi gimana Mbak, gini orang sangat mengenal seorang Diah Permatasari sebagai Mariam, si Iya, manis Si gitu. Manis, betul. Apakah itu blast? Karena orang jadi ingetnya si manis, karena suka sebel gak sih? Aku bukan si manis lagi. Ada plus, ada minusnya. Jadi plus minus. Jadi plusnya itu ya saya bersyukur dalam usia yang sangat muda ini, yang sudah tidak muda ini, orang masih mengenal saya sebagai sosok si manis. Ya itu kan berarti sangat luar biasa. Yang aku nggak sukanya itu kadang-kadang tidak pada tempatnya tuh orang teriak-teriak, setan Ancol, Si Manis Ancol gitu. Pokoknya suka mereka. Ya, mereka itu nggak inget nama saya, tapi mereka inget sosok Si Manis. Jadi manggilnya bukan Diah Permatasari, hantu Ancol, setan Ancol, Mbak si botak mana Mbak gitu. Jadi kadang-kadang kalau pas lagi nggak mood juga, sebel banget nih orang sih nggak sopan banget. Tapi kadang-kadang aku mikir pas kalau lagi moodnya lagi bagus ya nggak apa-apa gitu kan. Ya karena kan ada gitu-gitunya ya, tapi ya it's okay. Ingat gak sih Mbak berapa episode
Oh udah ratusan. Ratusan. Zaman dulu padahal weekly, bukan stripping. Iya, benar-benar. Itu udah ratusan. Karena kan kalau aku hitung-hitung kan itu dari tahun 92, 93. Kemudian sampai 96. Ya itu berarti kan lama 3-4 banget tahun gitu. ya. Itu kalau saya nggak nikah, itu nggak berhenti. Saya menikah aja itu masih disuruh main. Saya sampai gini, sorry bukan 96, sampai 97 berakhirnya. Atau kalau enggak malah 98. Saya ingat sekali waktu saya hamil 3 bulan, saya masih disuruh main si Manis. Itu belum kelar juga. Oh iya. Betul. Dengan set dress putih Dengan merkecet saya itu. putih itu, akhirnya saya bilang, Pak udah nggak bisa lagi, Pak udah nggak lucu lagi si Manisnya bunting. Saya bilang gitu. Kok bisa tuh setan bunting ya? Iya, tetap aja produser saya bilang, aduh dia, ayolah dia nggak bisa Pak, saya udah nggak kuat, suruh syuting, gitu kan syutingnya soalnya malam hari kan. Oh iya, benar. Kita tuh jadi kalau siang hari, itu saya ngaso, bener-bener kayak hantu, berkeliarannya malam hari. Siang tidur ya? Iya, siangan itu kebalik kita, jadi kita mulai syuting tuh habis maghrib gitu. Oke. Karena memang itu kan outdoor gitu Iya. kan. Oke. Kita kalau dulu kan di tahun 90-an gitu ya, zaman keemasannya sinetron, ya kan booming sekali. Betul. Karena memang mungkin medianya tidak sebanyak sekarang, Betul. nggak ada streaming, nggak ada online gitu. Jadi memang kita pun juga terbatas gitu. Tapi memang pemain film, pemain sinetron di era-era zaman itu kita bisa bilang mereka cukup membekas sampai dengan sekarang gitu. Tapi mungkin transisinya Mbak Dian juga masih aktif di dunia hiburan ya. Iya, sampai sekarang. Gimana masih. melihat transisi itu sampai dengan sekarang, perubahan-perubahan yang ada gitu? Memang kalau saya lihat ada sih perbedaan-perbedaannya. Saya juga merasa apa ya, amazing banget bahwa sinetron-sinetron zaman dulu itu masih dikenang juga di hati masyarakat gitu ya. Kalau perbedaannya tuh dulu itu memang mungkin secara teknologi aja. Teknologinya itu mungkin dulu masih mundur ke belakang ya. Jadi kayak contohnya waktu itu kan si Manis itu kan dengan asap. Oh ya. Dengan asap-asap, kepulan asap itu. Sekarang kan sudah ada alat asap yang tinggal dipencet langsung gitu terus baunya wangi. Zaman dulu boro-boro. Itu daun-daun dibakar, dikipas-kipas. Jadi itu asapnya itu yang dikasih-kasih. Kita bayangin aja setiap hari kita syuting. Rambut kita kayak apa gitu kan, baunya bau asap. Terus Jadi, napas. kalau kita tidur, itu kan malam hari itu saya harus cuci rambut. Kalau enggak tuh bantal-bantal punya asap semua dan itu asapnya asap sampah kan itu kan kalau dipikir. Kayak gitu. Jadi terus apalagi ya untuk kamera cuma 1. Kalau sekarang tuh minimal 2 kamera gitu ya. Terus apalagi ya banyak ya perubahannya itu hanya di teknologinya gitu. Kalau untuk acting apa segala macam saya rasa sih masih ya tergantung sama pemerannya ya, pemainnya gitu. Oke. Kenapa masih memutuskan masih mau main sinetron, masih mau berakting? Nah, itulah kita ini seniman sejati sebenarnya. Jadi semua itu sudah melekat di dalam kita gitu, di dalam diri kita gitu. Saya tuh kalau nggak syuting itu rasanya kegelisah. Jadi saya memang harus memiliki pasangan yang bisa mengerti profesi saya. Saya waktu sebelum nikah nih, saya udah wanti-wanti sama suami. Saya nggak mau loh dilarang satu apa syuting. Oh, oke, nggak apa-apa. Karena itu kebahagiaanku di situ gitu. Nah, memang saya sempat agak vakum lumayan karena saya membesarkan anak-anak karena suami kan kerja cari nafkah. Jadi saya pengen melihat tumbuh kembang anak saya. Jadi saya sempat tuh kadang-kadang muncul, kadang enggak gitu loh. Tapi begitu anak saya udah pada gede, udah pada kuliah, nah saya memutuskan saya mau main lagi. Nah kebetulan memang masih ada peran-peran untuk seumuran saya itu masih dicari banget gitu loh. Ya akhirnya ya sampai sekarang saya masih eksis karena saya mencari kesibukan dan saya memang happy banget di dunia itu. Tapi kita nggak ngeliat banyak perubahan nggak sih dia Permata? Oh banyak kerut-kerut. Iya tapi tapi saya tetap nggak mau diapa-apain. Memang sudah usia ya biarin aja aslinya seperti tetap ini. on. Harus on. Oke, puluhan tahun ada di dunia ini eksis. Menurut Mbak Dia, apa sih kunci bisa awet di industri hiburan? Kalau menurut saya, pertama itu kita harus disiplin ya. Kita harus disiplin dan kita tetap harus menjaga silaturahmi di antara mereka. Dan kita memang, ya menurut aku sih pertama harus disiplin itu. Karena kan
dunia film, dunia sinetron itu kan dunia yang kecil, ruang lingkupnya itu aja. Jadi seperti kayak gini, seperti kayak jarum jatuh itu semua tuh tahu semua gitu. Jadi hati-hati kalau di dunia seperti itu. Gitu. Jadi kalau nama kita baik, nama kita bagus dan kita bisa menjalin silaturahmi dengan mereka, ya insya Allah kita akan terus long lasting menurut aku. Dan ya kita juga harus profesional. Jadi kalau kita sudah masuk ke dunia itu kita harus komit. Karena dunia film sinetron tuh berat loh, berat. Berat bukan masalah kinerja kita, tetapi kita harus tahan banting. Tahan banting, karena banyak sekali yang pernah saya alamin zaman dulu gitu ya. Zaman dulu masa-masa saya masih merintis, masih anak baru, saya tuh ada bisa dibilang saya tuh di apa ya, kalau orang masuk SMA tuh di apa namanya? Ada yang kayak di gojlok, kita apa namanya? Di ospek. Nah, kita ini kan masih anak bawang, anak ingusan gitu ya. Jadi kita harus terbiasa dengan kejamnya ospeknya mereka. Tapi itu membuat kita jadi tegar. Itu mentalnya kuat. Kalau kita udah masuk ke dunia itu kita tidak kuat mental, mendingan keluar aja. Karena pertama kita ini kan kerja as a team ya. Kita tuh satu sama lain tuh kita saling bersangkutan gitu. Jadi kita juga di zaman dulu tuh, kalau zaman dulu nggak seperti sekarang bisa minta. Saya minta di calling jam 6 aja ya, karena dia lihat scene-nya saya tuh diambilnya, misalkan dia lihat randonya. Oh bisa milih. Bisa. Dulu enggak. Lu mau syutingnya pagi malam, lu harus standby jam 7. Gitu, jam 7 pagi. Nggak boleh komplain. Jadi waktu pertama kan dulu saya pernah komplain waktu masih SMP. Saya bilang sama saudara saya, bukan capek, saya mau sekolah gitu. Saya kan ada ujian, mereka nggak mau tahu. Kamu kan udah di industri ini tidak ada seperti itu, ini semua kerja semua. Kalau kamu, saya pernah nangis-nangis, saya minta jam 12 siang gitu. Sementara kan saya tuh sangkut pautnya banyak banget gitu. Kalau saya nggak datang pada jam 7 pagi, mereka nggak syuting nungguin saya. Itu waktu terbuang tuh jam itu mereka bisa seperti argo kan. Aku nggak ngerti waktu zaman dulu. Sutradara langsung ngomong gini, ya udah kamu keluar, jangan main lagi di sini. Saya mau cariin pemain lain. Ya benar, itu sebenarnya tuh benar. Karena kan saya jadi mengganggu kan. Terus saya nangis, saya bingung kenapa saya dimarahin gitu. Oke. Masih ingat nggak Mbak satu mungkin gesture atau apa ya, tatap? Oh iya, si manis itu tatapannya kan jadi kayak kosong, ya matanya tuh kosong, karena kan dia udah meninggal ya. Menerawang gitu loh, menerawang karena kan dia, tapi dia ada dendam, ada rasa dendam. Jadi kayak gini, matanya tuh kayak gini, gitu loh. Sebenarnya nggak serem, tapi karena dia dendamnya itu jadi kayak matanya menusuk gitu. Dan si manis itu kan sebenarnya tidak jahat. Si manis itu muncul di saat orang-orang itu mendapatkan perilaku yang tidak baik. Iya. Dia membantu orang-orang yang diperlakukan tidak baik lah gitu. Tapi ada rasa dendam sama cowok, sama laki-laki tuh nggak percaya gitu, karena kan diperkosa gitu, mau diperkosa gitu. Jadi awalnya setelah bisa membalas, akhirnya kan itu kan dibalas semua, mati semua kan. Nah terus kesananya itu sebagai hero sebenarnya, superhero tapi perempuan gitu loh. Oke, jadi melampiaskan dendamnya itu ya, dendam kesumate itu ya. Oke, mudah-mudahan si manis sekarang udah nggak ada dendamnya ya. Oh, si manis tetap manis. Tetap manis. Yeah. Thank you so much Mbak Dia Terima sudah kasih datang. banyak. Mudah-mudahan terus eksis, Amin. terus punya banyak karya-karya di industri hiburan tanah air ya. Tetap manis, tetap awet muda pokoknya ya. Terima Amin. kasih sudah datang di Talkies Fan kali ini. Dan tentu saja kita masih akan kembali dengan tamu lainnya yang juga kalau ini mungkin dari zaman saya kecil ya, ada satu dulu kakak kemudian bawa boneka. Udah pasti ketebak siapa? Tetaplah bersama kami di Talkies Fan, jangan kemana-mana. Yang lebih terkenal siapa? Susan atau Karia? Kan aku penyanyinya. Oh, bukannya Karia, kan Karia yang bawa Susan. Susan. Ya ampun. Tapi Susan tetap gemesin ya sekarang ya. Rambut gayanya semua agak lebih kekinian. Susan nggak ke K-pop K-popan sekarang? Iya, aku lebih feminin sekarang.